Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sesungguhnya apa yang dikaji di channel YouTube Uripe Allah ini semua mengandung kelahiran sang juru selamat, kelahiran sang kebenaran, karena setiap manusia dijadikan juru selamat bagi dirinya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore yang indah ini, ba'da asar, kita mengkaji lagi tentang doa-doa ketika kita diajarkan semasa kita masih anak-anak dulu, waktu ngaji di kampung-kampung. Saat ini kita akan mengkaji tentang doa sebelum atau ba'da dan sesudah wudhu. Kita ketahui bersama wudhu atau membersihkan diri atau mensucikan diri sangat penting atau sangat wajib dilakukan manusia saat ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi makna yang sebenarnya adalah pembersihan hati kita ketika kita mau menghadap yang maha bersih. Mensuci-sucikan hati kita ketika kita menghadap yang maha suci. Bila kita tidak membersihkan diri, bila kita tidak mensucikan diri, selamanya kita tak akan pernah bisa menghadap yang maha suci. Mari kita kaji bersama doa sebelum dan sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selama ini kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim hanya kata-kata sebutan saja. Akan tetapi kita tidak bisa masuk di dalam apa yang kita sebutkan. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi dengan nama Allah itu seolah-olah Allahnya itu pisah dengan diri kita. Dengan nama Allah. Kenapa? Karena kita yang merasa bisa membaca dengan nama Allah. Karena kita yang merasa bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bidzatillahirrahmanirrahim. Hanya zat Tuhanlah yang maha kasih dan sayang. Jadi dengan zat Tuhan itu apa maknanya? Dengan hidup inilah sehingga kasih dan sayang itu ada. Bila tak ada hidup, maka tak akan pernah ada kasih dan sayang. Kita lanjutkan niat di dalam wudhu. Nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat untuk membersihkan hadas kecil karena lillahi ta'ala.
Yang pertama, niat. Niat membersihkan diri atau niat membersihkan anggota badan. Yang kedua adalah membasuh muka. Di dalam wudhu tatanannya ada 6 yang harus kita lewati. Pertama niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tartib. Itulah jenjang untuk wudhu. Namun ketika kita yang merasa berwudhu, ketika kita yang merasa membersihkan diri, ketika kita yang merasa mensucikan diri lewat wudhu itu, berarti sesungguhnya batal apa yang kita lakukan, batal apa yang kita bersihkan, batal apa yang kita sucikan, karena masih manusianya. Katanya lillah, bagi Allah, hanya Allah, tapi masih linnas, kemanusiaannya yang berjalan, kemanusiaannya yang berlaku, kemanusiaannya yang merasa bisa niat, kemanusiaannya yang merasa bisa membasuh muka, kemanusiaannya yang merasa bisa membasuh kedua tangan sampai siku, kemanusiaannya yang merasa bisa membasuh sebagian kepala, kemanusiaannya yang merasa bisa membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kemanusiaannya yang merasa bisa mentertibkan aturan wudhu itu sendiri. Berarti kan masih kemanusiaannya yang berlaku. Jadi bila kemanusiaannya yang berlaku, ketika manusianya merasa dirinya yang bisa membasuh muka, yang merasa bisa membasuh kedua tangan, yang merasa bisa membasuh sebagian kepala, yang merasa bisa membasuh kedua kaki, maka selamanya tidak akan pernah suci. Bila wudhunya saja tidak suci, maka sholatnya apalagi. Bila saja wudhunya tidak suci, apalagi ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Sedangkan yang dasar saja wudhunya tidak sah menurut Allah, wudhunya masih batal. Kenapa? Karena yang mensucikan masih manusianya. Jadi yang berhak mensucikan itu ya yang maha suci, bukan yang maha kotor. Manusia ini kan maha kotor. Masa yang kotor mau membersihkan kekotorannya? Ya tidak bisa. Ya harus yang maha suci yang membersihkan yang kotor. Yang kotor tidak bisa membersihkan kekotorannya sendiri. Meskipun air laut, 7 air laut habis untuk kita buat wudhu, habis 7 air lautan. Tetapi kita yang merasa bisa berwudhu ya tetap tidak sah, batal. Karena babakan kesucian itu bukan babakan lahiriah. Ketika manusianya yang merasa melahirkan wudhunya, manusia yang merasa melahirkan ibadahnya, sholatnya dan sebagainya, ya semuanya batal. Karena manusia merasa bisa melahirkan, karena manusia merasa bisa menciptakan, karena manusia merasa bisa mengadakan, karena manusia merasa bisa mewujudkan apa-apa yang dilakukannya. Jadi semuanya batal. Kenapa? Karena tidak bertuhankan Allah. Karena endingnya, akhiratnya berakhir kepada linnas. Jadi manusianya tempat kembali
Wuduknya diaku-akui aku yang bisa wuduk. Sholatnya diaku-akui aku yang bisa sholat. Ini kan berarti linnasi ta'ala, manusia yang merasa tinggi, manusia yang merasa jadi Tuhannya segala amal-amalnya. Jadi wuduknya ya batal, apa yang dikerjakan batal, bahkan hidup dan badannya pun batal, fanah, hancur, binasa. Kenapa? Karena menyaingi Tuhannya, karena manusia tidak terasa bahwa dirinya sudah merasa tinggi daripada tingginya Tuhan itu sendiri. Apa maknanya? Merasa bisa mensucikan diri. Berarti kan manusianya merasa lebih tinggi dari yang maha suci itu sendiri. Nah, itu maknanya. Yang pertama adalah niat. Jadi niat, ketika kita masih berniat, sesungguhnya kita tidak berniat. Kita belum berniat. Kenapa? Karena kita yang merasa berniat gagal, putus, batal di sisi Allah. Karena sesungguhnya niat itu adalah ketika manusianya sudah tidak bisa berniat lagi. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Bila masih ada niat, ya berarti masih manusianya yang merasa berniat dan yang merasa bisa melakukan apa yang diniatkannya. Berarti Allahnya masih binasa, Allahnya masih gaib, Allahnya masih mati, Allahnya masih tidak berguna bagi manusianya. Kenapa? Karena manusianya lebih percaya dengan dirinya sendiri daripada percaya dengan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Yang kedua, membasuh muka di dalam wudhu. Apa maknanya? Membasuh muka agar kita bersih hati kita dari mengaku-akui bahwa muka ini muka kita. Supaya kita tidak mengakui wajah ini wajah kita. Maka dari itu dibersihkan dengan membasuh muka. Jadi kalau makna syariatnya membasuh kotoran-kotoran yang ada di muka agar suci bersih secara kemanusiaannya, secara syariatnya. Namun secara hakikat makrifatnya, namun secara ketuhanannya, dibersihkan wajahnya ini supaya wajah manusianya bersih. Wajah manusianya sudah tidak ada lagi. Supaya wajah tu wajhiyah, supaya wajah ini kembali menjadi wajhullah, wajahnya Allah. Memang sebenarnya wajahku dan wajah Anda semua ini wajahnya Allah. Wajah-wajahnya Allah, peran-perannya Allah. Berhubung kita masih merasa yang punya wajah, kita tak akan pernah memahami ini wajhatu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku ini adalah wajahnya yang menciptakan alam semesta ini. Kita tak akan pernah bisa memahami bahwa wajah ini wajahnya Allah ketika kita masih jadi Allah. Kita tak akan pernah memahami kalau wajah ini wajahnya Allah bila kita yang masih merasa memiliki wajah ini. Jadi bagaimana untuk aplikasi bahwa wajah ini adalah wajah Allah? Rela ridhokah Anda pergi pulang ke asalnya? Asal tiada, kembali tak ada. Bila Anda tak ada, yang ada ya hanya Allah. Namun bila yang ada
Anda tak akan pernah menerima Allah. Kenapa? Saya lebih mementingkan diri saya, lebih mementingkan diri Anda daripada Allah. Maka dari itu kita tak akan pernah paham bahwa wajah ini wajah Allah bila kita masih jadi Tuhannya hawa nafsu kita sendiri. Jadi semuanya hanya konsep-konsep dongeng-dongeng ketuhanan saja. Karena yang membuat kita terhijab, terhalang dari yang sebenarnya karena manusia yang dongeng ini yang ada. Sebenarnya manusia ini kan yang didongeng atau diceritakan. Yang ketiga, wudhu itu membasuh kedua tangan sampai siku. Apa maknanya? Menurut syariatnya membasuh kedua tangan agar tangan kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang jelek, agar najis-najis yang ada di tangan kita agar bersih. Itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikat makrifatnya atau secara ketuhanan atau secara hukum langit, dibersihkan kedua tangan sampai siku ini supaya kita tidak merasa bahwa apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan ini kita yang mengerjakan. Itu makna dari wudhu itu, bersuci. Ketika kita masih merasa yang berwudhu berarti kita tidak rela, tidak ridho bahwa tangan ini milik Allah, tangannya Allah. Kata diri kita, masa Allah punya tangan? Yang punya tangan kan hanya manusia. Bila manusia yang punya tangan, bila manusia yang berkuasa atas tangan, apakah tangan ini buatan manusia? Apakah tangan ini milik manusia? Sedangkan hidup dan badan saja bukan milik manusia, apalagi tangan. Jadi inilah proses pembersihan jiwa kita untuk melepaskan hal-hal yang bukan milik kita. Jadi di dalam wudhu inilah kita diajarkan supaya membersihkan diri dari dirimu sendiri di hatimu. Maka bila sudah bersih, itulah sholat. Kalau sudah bersih manusianya, itulah ibadah. Kalau sudah bersih manusianya, itulah amal soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud membasuh kedua tangan sampai siku supaya kita tidak merasa bahwa apapun yang kita perbuat atas tangan ini bukan perbuatan kita, karena tangan bukan milik kita dan karena diri kita pun juga bukan milik kita. Itulah tujuan thaharah atau tujuan pembersihan di dalam wudhu. Yang kelima, yang keempat, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, membasuh sebagian kepala yakni sebagian rambut. Apa maknanya? Supaya akal fikir ini kita haturkan kembali bahwa akal fikir ini milik Allah. Bukan milik kita, bukan pikiran kita, bukan rasa kita. Inilah yang dimaksud thaharah, pembersihan di dalam wudhu itu. Namun bila manusianya yang wudhu sampai 7 air lautan habis untuk wudhu, dia tak akan pernah suci-suci. Batal terus. Kenapa? Manusianya yang membuat dirinya batal. Kehadiran kewujudan manusianya yang membuat ia terhalang dari Tuhannya. Karena masing-masing manusia jadi Tuhan yang bergentayangan di dalam hatinya sendiri-sendiri. Jadi
yang keempat membasuh sebagian kepala. Supaya apa? Supaya suci bersih dari akal fikir manusianya. Sehingga pikirannya bersih, suci, murni, tempat turunnya wahyu ilahi. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki di dalam wudhu. Secara syariatnya membersihkan kaki dari kotoran-kotoran atau dari najis-najis. Mungkin kita habis jalan-jalan terkena najis, terkena kencingnya hayawan dan sebagainya. Itu menurut syariatnya. Akan tetapi menurut hakikat makrifatnya, menurut Tuhan, menurut ahli langit, makna dari membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu supaya ketika kita berjalan kemana saja, supaya kita diperjalankan oleh Allah. Kenapa yang punya kaki? Ya Allah. Yang berjalan pun juga Allah. Namun kata manusia bagaimana? Masa Allah punya kaki? Kalau Allah punya kaki, ya berarti Allah bukan Tuhan, tapi manusia. Itulah cara sudut pandang manusia yang merasa jadi Tuhan. Dikira kaki ini buatan manusia. Kira-kira kaki ini buatan manusia apa tidak? Kalau manusia saja tidak bisa membuat kaki, bagaimana mungkin manusia bisa berjalan atas kaki ini? Inilah tanda bukti bahwa Allah pun punya kaki, tapi bukan kakinya manusia. Kaki yang kita rasa sebagai kaki kita ini, ya kita kan hanya merompak kakinya Tuhan. Merampok badannya Tuhan, merampok hidupnya Tuhan, merampok kekuasaan Tuhan. Kita hidup ini hanya perampok. Maka dari itu hasilnya ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena hidup dari hasil rampokan. Ngerampok milik Tuhan. Dikira kaki ini buatan manusia. Kalau kita memahami bahwa kaki ini bukan buatan manusia, Anda akan percaya dan meyakini bahwa kaki ini kaki siapa? Itulah yang dimaksud di dalam wudhu, supaya bersih, suci, bersih untuk menghadap Allah, yakni sholat. Yang keenam adalah tertib. Setelah itu kita kaji, kita bacakan doa setelah wudhu. Ketika setelah wudhu ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Yang artinya Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai golongan orang-orang yang mensucikan diri, dan jadikan kami hamba-hambamu yang soleh. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau masih di dalam tahap syariat, di dalam tahap kemanusiaan, semua ini laku, atau melakukan wudhu, sholat, ibadah dan sebagainya, atau mengamalkan doa-doa yang ada di dalamnya. Kalau masih jadi penduduk bumi, jadi bila masih kemanusiaannya yang berlaku,
maka yang wujud ya wujud manusia di dalam hati setiap manusia. Yang hidup ya masih hidupnya manusia di dalam hati manusianya. Yang berkuasa ya manusianya di dalam hati manusianya. Berarti apa yang dilakukannya selama ini hanya dongeng saja, halusinasi saja, hayalan saja, karep-karepe hawa nafsune dewe-dewe. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak terbukti bagi manusia itu apa yang dilakukan, bahwa semua itu mengandung ibadah. Bila masih ada manusianya, ya bukan ibadah, tapi maksiat. Kenapa? Karena manusia masih mensekutukan Allah dengan diri kemanusiaannya di dalam hatinya. Cobalah kita cek sendiri-sendiri masing-masing diri Anda. Yang Anda esakan di dalam hati Anda, yang ada, yang wujud, yang nyata di dalam hati Anda itu siapa? Anda sendiri yang tahu. Bila Anda sudah tahu, maka bila Anda sudah masih di dalam neraka, segeralah berhijrah, segeralah bertaubat. Jadi bertaubat di sini juga, bukan memperbanyak baca-baca istighfar. Bertaubat di sini bukan dengan banyak-banyak ibadah. Bertaubat di sini bukan memperbanyak sholat. Namun bertobat di sini bertaubatlah jadi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Itulah taubat. Itulah ibadah, itulah pembersihan, dan itulah orang-orang yang mensucikan diri, dan itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang sudah hadir di sisi Tuhannya. Maknanya segala apapun yang dikerjakan otomatis lillahi ta'ala, otomatis. Sehingga enjoy saja uang otomatis. Namun bila masih kemanusiaannya yang berlaku, ya otomatis linas. Bila masih manusianya yang berlaku, dan otomatis berdosa. Kenapa manusia ini loh dosa? Bila Anda ingin tahu dosa itu bagaimana rupanya, ya rupa diri manusia inilah yang dikatakan dosa itu. Karena manusianya masih terhijab dari Tuhannya. Karena manusianya masih di alam penantian, di alam barzah. Jadi sebenarnya alam barzah itu bagi orang-orang yang mati. Tapi bukan mati yang mati badan itu, bro. Namun alam barzah itu bagi orang yang mati, orang yang keras hatinya, yang wujud masih manusianya, yang hidup masih manusianya. Itulah orang mati. Tinggalnya di alam barzah, alam penantian, digodok terus dengan matahari yang sejengkal panas. Tolong, kapan itu terjadi? Ya sekarang, ketika manusianya tidak rela, tidak ridho kembali kepada Tuhannya. Panas, kapan? Ketika manusianya masih jauh dari Tuhan. Panas ketika manusianya masih memahatinggikan hawa nafsunya. Panas terus, minta-minta terus, doa-doa terus. Karena manusia memperturutkan hawa nafsunya, memuaskan hawa nafsunya, tidak pernah memuaskan Tuhan. Maka dari itu terhijab terus di dalam alam barzah, terus dipanasi terus. Bukan matahari yang di atas, tapi matahari sejengkal yang di bawah kepala ini. Inilah matahari
yang selama ini menyiksa kita detik per detik, abad dan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan hari yang ditentukan itu? Ketika saat datangnya baiat, ketika datangnya syakaratul maut, ketika datangnya perpisahan manusia kembali lagi kepada Tuhannya. Ketika manusia belum kembali kepada Tuhannya, ya di dalam neraka terus. Jadi mau lewati siratal mustaqim, seumpama saya bicara begini, bukan ibarat lagi, itulah jalan siratal mustaqim. Ketika aku yang merasa bisa bicara ini, jatuhlah saya ke lembah jahanam. Jadi ketika manusianya yang berlaku atas apa yang dilakukan, manusianya tidak bisa melewati jalan yang lurus atau tidak bisa melewati siratal mustaqim, jatuh ke jahanam, jatuh kepada pengakuan diri, sehingga digebloki, disiksa dengan apa yang dikerjakannya, disiksa dengan ilmunya, disiksa dengan kepahamannya, disiksa dengan harta-hartanya, disuruh jaga harta padahal harta bukan miliknya. Capeklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud yang bisa melewati siratal mustaqim itu adalah ketika manusia sudah mempunyai kendaraan buruk. Maknanya apa? Buruk itu ketika manusianya sudah meninggalkan hidup dan badannya, itulah barokah. Hanya Tuhanlah yang memerankan diri manusia. Hanya Tuhanlah hidup dan badan ini. Hanya Tuhanlah zahir dan batin ini. Sementara manusia yang tidak ada, ya tidak punya sifat apa-apa. Wong tidak ada. Jadi sebenarnya yang tidak ada itu manusianya. Yang gaib itu manusianya. Berhubung manusia membalikkan fakta, sehingga manusianya yang jadi wujud, sehingga manusianya yang jadi hantuan di dalam kehidupan ini. Karena manusia membalikkan fakta yang sebenarnya Allah yang wujud, ini kok manusianya yang wujud. Bila Allahnya wujud, gaiblah manusia. Bila Allahnya yang nyata, ia adalah manusia. Berhubung manusianya yang wujud, yang nyata, Allahnya selamanya gaib. Bila Allahnya gaib, percuma dan tak berguna Anda beragama dan Anda bertuhan. Percuma saja. Kenapa beragama dan bertuhan kita selama ini hanyalah fitnah saja? Apa buktinya? Buktinya coba Anda lihat sendiri. Perdebatan di TikTok, yakni yang membahas ketuhanan, yang membahas agama, yang membahas keimanan. Perdebatan yang tak pernah usai. Kenapa? Karena manusia pada bingung. Karena manusia merasa dirinya yang paling benar, bingung sendiri, dihujat, marah, dihina, marah, direndahkan, marah. Kenapa? Karena manusia masih di dalam neraka. Itulah yang dimaksud geblokan neraka itu. Itulah yang dimaksud siksaan neraka yang pedih itu. Gampang sakit hati manusianya. Yang disiksa apanya? Hati yang keras, lebih kerasnya batu ini. Disiksa sampai kapan? Disiksa selama-lamanya. Tidak akan pernah mati, digebloki terus. Kenapa? Karena tidak rela, tidak ridho Allah yang wujud. Karena manusianya tidak mau kalah dengan Tuhan, maka manusia digambarkan iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya apa? Manusia tidak akan pernah mau bila dikatakan tidak ada. Aku ada, Allah saja yang tidak ada. Aku wujud, Allah saja yang
tak wujud, Allah saja yang gaib. Inilah yang dimaksud iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, manusia yang tidak rela kembali kepada asal usulnya. Monggo minum dulu kopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila saja manusianya sudah terbaik hatinya, terputus hatinya dari kedirian manusianya di dalam hatinya, maka ini semua doa apapun, ibadah apapun, sholat apapun telah teraplikasi secara otomatis. Kenapa? Karena sebenarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati bukan linnas tapi lillahi ta'ala. Berarti bila sudah semuanya hak-haknya Allah, otomatis manusianya enjoy saja. Wong sudah di dalam surga. Yang sholat, yang ibadah siapa? Yang ada siapa? Yang ada hanya Allah. Ya Allah semua pelakunya. Maknanya semua apa yang digelar di alam dunia ini semua pagelaran Tuhan, bukan pagelaran manusia. Bila manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, maka ia tak akan pernah bisa melihat pagelaran Tuhan. Tapi yang dilihat hanya pagelaran setan saja. Maka dari itu gampang sakit hati, gampang gawoan. Gawoan itu gampang apa makna gawoan itu? Jadi manusia gampang menilai sesuatu. Karena manusianya dengan pandangan manusianya pasti yang dipandang dia sama sejenis dengan kemanusiaannya, kemakhlukannya, sehingga manusianya gampang terbakar dengan pandangannya sendiri. Manusia gampang terbakar dengan pikirannya sendiri. Manusia gampang terbakar dengan perasaannya sendiri. Kenapa? Yang ada hanya manusia, wujud manusia yang dipertuhankan. Contoh, melihat orang yang kaya raya, hati bergumam, andaikan aku kaya seperti dia. Nah, menghayal terus. Ketika melihat orang yang miskin, hati selalu merendahkan. Dan manusia akan terbelenggu, terbakar dengan apa yang dipandangnya, apa yang dinilainya, apa yang dirasakannya. Kenapa? Manusianya masih di alam hayalan, di alam barzah, di alam halusinasi manusianya. Kenapa manusia kok berada di alam hayalan, di alam halusinasi manusianya? Karena yang wujud ya masih manusia, belum alam bako, belum alam nyata, masih alam kehancuran, alam fana. Manusianya hancur, hatinya hancur, sholatnya hancur, ibadahnya hancur, agamanya hancur, keyakinannya hancur. Dihancurkan oleh siapa? Dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Pasti tidak sama imannya dengan orang lain. Kenapa? Masing-masing manusia berdiri dengan dirinya sendiri. Tak mungkin manusia disamakan dengan orang lain. Tak mau manusia disamakan dengan orang lain. Agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu, lakum dinukum waliyadin. Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanmu ya Tuhanmu. Inilah Tuhannya hawa nafsunya sendiri-sendiri. Coba kita hayati. Bila kita beriman dengan yang sesungguh-sungguhnya iman kepada Tuhan yang Esa, bila kita sudah kembali goib, kembali kepada yang nyata Tuhan itu sendiri, apa yang berbeda? Diri kita, diri saya dengan diri Anda, diri orang Islam dengan orang Kristen, apa yang beda bila yang ada hanya Tuhan? Ketika yang ada masih manusianya, dunia ini ramai. Ya inilah
pagelaran-pagelarannya setan. Setan mengadu domba antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena manusia pada nyembah setan. Karena manusia pada mengikuti hawa nafsunya. Gampang diadu domba oleh setan. Coba ketika kita mendengarkan perdebatan-perdebatan, disitulah kenyataan adu domba setan itu yang mengajarkan manusia agar melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Takkan bisa manusia bisa melihat kebaikan orang lain. Kenapa? Karena yang dilihat hanya kejelekan orang lain saja. Kenapa? Karena yang melihat itu sendiri yang jelek. Ketika hatiku jelek, pasti aku menyangka orang lain itu jelek. Oh, itu jelek, itu salah, itu maksiat. Tapi kalau hati kita baik, pasti melihat semuanya baik. Jadi semuanya tergantung kerajaan hatinya. Bila yang jadi raja masih manusia, pasti pandangannya tersesat. Namun bila qalbun mukminin baitullah, bila hati sudah di dalam kekuasaan Allah, maka apa yang dipandang pun akan selamat. Gampang menyelamatkan orang lain, gampang mengasihi sayangi orang lain, gampang toleransi dengan orang lain. Kenapa? Karena ia hanya menyaksikan Tuhan daripada menyaksikan orang lain. Kenapa? Orang lain pun juga siapa? Apa bedanya dengan kita? Jadi kalau manusia sudah sampai kepada Tuhannya, maka ia akan bisa hablu minallah wa hablu minan nas. Bila hubungannya dengan Tuhannya benar, maka hubungannya dengan manusianya pun juga benar. Namun bila manusia hubungan dengan Tuhannya salah, tak akan pernah benar hubungannya dengan manusia. Hanya kepalsuan saja, hubungan yang palsu. Maka dari itu, bila manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhannya, amal apapun yang dilakukan ditolak oleh Allah. Jadi amal kita sejak kecil sampai setua ini semuanya ditolak, pasti ditolak. Kenapa? Karena itu amal kita. Masa Allah akan menerima amal kita? Kalau Allah menerima amal kita, apa bedanya kita Tuhan, Allah makhluk? Ya tidak. Kalau Allah mau menerima amal kita, berarti kitalah yang jadi Tuhan, Allahnya jadi manusia. Jadi bagaimana mungkin yang suci menerima amal yang kotor? Maknanya bagaimana mungkin Allah menerima amal yang manusia selagi manusia memusuhi Tuhannya? Ketika manusia ingkar kepada Tuhannya, bagaimana mungkin diterima? Ketika manusianya masih linapsi dari segala amalnya, ya itulah tanda ditolak. Katanya Allah, pangan-panganan dewe, makan makanan dewe, tuwuk-tuwuk no dewe, tunggu azabku. Jadi Allah menerima amal yang suci. Maknanya bagaimana? Manusia-manusia yang sudah kembali kepada Allah. Jadi amal ibadah, sholat, berzakat, sholawatan, doa, menghafal Al-Quran, dan seluruh ibadah itu hanya bisa dilakukan kelak nanti di surga. Kata siapa di surga tidak ada ibadah? Jadi sebenarnya yang bisa ibadah, yang ahli ibadah hanya orang-orang yang sudah di dalam surga. Yang bisa ahli ibadah, yang diterima amalnya, orang-orang yang sudah menjadi ahlilah, orang-orang yang sudah di dalam kerajaan Allah. Enjoy saja, wong manusia tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ketika manusianya merasa bisa apa-apa, ya itulah hukumannya. Dihukum manusia dengan aturan-aturan agama, dihukum manusia dengan aturan-aturan kemanusiaan,
dihukum manusia dengan aturan-aturan sosial. Manusia ini terbelenggu dengan kemanusiaannya. Namun bila manusia sudah enjoy di dalam Tuhannya, maka yang berlaku bukan hukum manusia lagi, tapi yang berlaku hukum Tuhannya. Maksum dijaga Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak menjaga pada ciptaannya? Dikira Anda semua tidak dijaga Tuhan. Anda pun juga dijaga Tuhan, tapi Anda tidak merasa dijaga Tuhan. Salahnya siapa? Yo salahi dewe-dewe. Iman dan keyakinan agama hanya konsep saja. Tidak agama kacau. Yang dikatakan agama itu hatinya tidak kacau, enjoy saja. Tapi bila hatinya kacau, senang berdebat, suka berdebat, kan berarti hatinya kacau, berarti belum beragama. Makanya manusia bila sudah ketemu kebenaran, disalahkan enjoy saja, direndahkan enjoy saja, dimurtadkan enjoy saja, dikafirkan enjoy saja. Wong sudah ketemu kebenaran. Apa maknanya? Orang bilang apa saja, bila bukan Allah siapa lagi? Itulah orang-orang yang sudah ketemu dengan kebenaran. Jadi tidak perlu berdebat lagi. Biarlah kita yang terhina daripada kita yang menghina. Biarlah kita yang disesatkan daripada kita mensesatkan orang lain. Biarlah kita yang dikafirkan daripada kita mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah manusia-manusia yang sudah ketemu enjoy. Jadi bukan enjoy dalam sudut pandang hawa nafsu loh ya. Enjoynya hawa nafsu, enjoy eto-etoan, enjoy pura-pura, enjoy sementara, enjoy yang dibuat-buat. Jadi makna dari enjoy itu ketika manusianya sudah diperankan oleh Tuhannya, dijaga oleh Tuhannya, maksum. Karena memang manusia tak pernah bisa berbuat apa-apa walaupun sebiji darah. Namun kebanyakan manusia tidak terima bila ini perbuatan Tuhan. Tapi kebanyakan bagi manusia yang salah paham tentang ilmu ketuhanan ini, ngawur akhirnya manusia. Kalau semuanya Tuhan, kalau hidupku hanya Tuhan, aku ngerampok, mencuri, berzina, kan semuanya Tuhan. Ya inilah. Sehingga ilmu ketuhanan disalahgunakan oleh sebagian manusia. Sehingga ilmu ketuhanan dikambing hitamkan oleh manusia yang salah di dalam memahaminya. Seperti bila hidup ini Allah, aku berjudikah, berzinakah, aku merampokah, mencurikah, aku merampas hak orang lainkah? Tidak ada urusan, wong Allah semua. Nah, ini orang yang salah paham. Kalau Allah semua yang ada, ngapain Anda bisa jalan untuk maksiat? Bila hanya Allah yang ada, ngapain Anda berjalan untuk mencuri? Bila hanya Allah yang ada, ngapain Anda jalan sendiri untuk berzina? Bila hanya Allah yang ada, ngapain Anda melakukan hal-hal yang buruk? Bila yang ada hanya Allah, berarti Anda, berarti saya masih mengaku-akui merasa kenal Allah, padahal jauh dari Allah. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, sudah kembali kepada Allah, sudah tidak bisa apa-apa lagi, apalagi berzina, apalagi mencuri, merampok, berjudi. Bagaimana mungkin manusia merasa kenal Allah masih berbuat
kejelekan, berarti salah paham. Karena tidak ada gurunya, karena belajar dewe, akhirnya tambah disesatkan oleh setan. Berasa paling bertuhan. Jadi sebenarnya bila manusia sudah enjoy di dalam ketuhanannya, maklum pada Tuhan, tidak akan pernah tersesat manusia itu bila sudah kembali kepada Tuhannya. Kenapa kok manusia tidak akan tersesat lagi? Karena Tuhanlah yang menjaga, maksum. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang maksum, sebenarnya seluruh manusia maksum. Tapi masalahnya manusia tidak mau dijaga Tuhan. Manusia lebih percaya pada hawa nafsunya. Manusia lebih percaya pada setan daripada percaya pada Tuhan. Ya tidak? Ayo kopinya diminum. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira saya cukupkan dulu kajian tentang doa sebelum dan sesudah wudhu ini. Dan sebelum saya akhiri, kita nanti adakan tanya jawab lewat taping aja. Dan saya akhiri dulu, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abangku. Saya ucapkan dulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabatku yang di bawah yang sudah mengucapkan salam. Saya balas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, keenjoyan ada pada diri Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan bila ada yang mau bertanya. Saya beri waktu sampai pukul 17. Saya kasih waktu 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Diono asik. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya akhiri. Dengan waktu yang berjalan kurang 5 menit, silakan boleh bertanya tentang apa yang sudah dipaparkan. Bagi yang baru hadir, kajiannya nanti bisa diulang lagi, didengarkan ulang-ulang di YouTube Uripe Spasi Allah. Nanti saya unggah ke YouTube. Kang Edar, silakan apa yang mau ditanyakan. Bila ada ganjalan-ganjalan di hati, silahkan. Jadi hakikat wudhu itu bersuci. Bersuci sebenarnya bukan dengan air dan bukan dengan tanah. Hakikat bersuci itu berserah diri. Hakikat bersuci itu enjoy saja. Tidak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena Allah yang ngapa-ngapain. Maka dari itu bisa enjoy saja. Itu kenapa Allah yang mengerjakan semuanya. Yang makan Allah, yang minum Allah, yang bicara Allah. Memang tidak akan menerima manusianya ketika manusianya masih memandang manusia. Karena yang bisa menerima Allah, ya Allah. Yang bisa menerima manusia, ya manusia, tergantung sudut pandang mana Anda, alam Anda berada. Bila Anda masih di alam manusia, ya tak akan pernah rela dan ridho memandang Allah. Anda hanya rela dan ridho memandang manusia.
Bagaimana caranya untuk tetap dalam kesadaran Allah? Terima kasih. Ya jangan merasa sadar. Kalau kita yang merasa sadar, maka ya tambah jauh dari sadar. Kenapa? Karena kita yang merasa sadar, ya tambah jauh dari sadar. Maka dari itu enjoy saja. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Ya alhamdulillah Kang Diono. Kita belajar bareng, ngaji bareng. Jadi paparan ini untuk seluruh manusia yang dikehendaki oleh Allah, yang bisa menerima kajian ini. Waalaikumsalam Kang Ahmad Gaddafi. Salam sehat selalu juga. Ini di Sumatera masih sore, tapi kalau di Jawa sudah gelap mungkin sudah maghrib ya di Jawa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi di YouTube Uripe Allah. Saya tunggu sampai pukul 17.30. Karena menghormati yang di Jawa sedang melaksanakan Maulidan Nabi. Biasanya pada maghrib, sholat maghrib digelar Maulidan Nabi di Jawa. Aku, kamu, dan kamu, aku. Yang bisa bilang kamu, yang bisa bilang aku siapa? Ya sama-sama hidup. Enjoy kan? Izin pamit monggo. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya Kang Edar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa di dalam penjagaan Allah. Maksum. Kita semua ini maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dikirim. Saya kemarin dapat penyerahannya siapa bermimpi dikawin oleh pria berwajah tampan padahal saya laki-laki. Benar. Secara kemanusiaan Anda laki-laki, tapi secara ketuhanan Anda Hawa. Anda perempuan. Hawa kalau tidak menikah dengan Adam, yang tidak ada bila tidak menikah dengan yang ada, ya tak akan pernah ada. Jadi maknanya manusia menikah dengan Tuhannya. Hakikatnya badan menikah dengan hidup. Bila tak ada hidup, maka badan akan mati. Dengan hidup, badan akan hidup. Dengan hidup, badan akan bisa beraktivitas. Harus kawin dengan Tuhan. Maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Zat sama kosong. Zat nama, kosong nama. Siapa yang bisa bilang zat dan kosong? Ya enjoy saja. Namun bila manusianya membahas kemanusiaan, banyak pertanyaan di alam jagat raya ini penuh dengan pertanyaan. Tapi kalau sudah sampai di dalam enjoy, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhir dulu. Terima kasih hadirnya Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.